Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Taufik SHI selaku Kepala Madrasah MA Istiqlal Jakarta. Yang terhormat Bapak Sijil SPD selaku Wakil Kesiswaan MA Istiqlal Jakarta. Yang terhormat Bapak Marpu SPDI selaku Wakil Kurikulum MA Istiqlal Jakarta, seluruh jajaran guru yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru sekalian. Yang saya hormati kepada Haris Syam Al-Farabi selaku Ketua OSIS MA Istiqlal Jakarta periode 2021-2022, dan yang saya hormati Kalista Anindya Salsabila selaku Ketua Pelaksana acara Istiqlal Ketifon kali ini, serta kepada seluruh teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu kembali pada acara Puncak Istiqlal Ketifon ini. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum acara ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama agar acara kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Zahra Alia dari kelas 11 MIPA. Untuk Zahra Alia, dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zahra atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Atalah dari kelas 11 IPS. Untuk Atalah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami panjatkan segala puji kepadanya dan kami mohon pertolongannya, seraya memohon ampun dan perlindungannya dari segala keburukan jiwaku dan kejelekan amaliyahku. Barang siapa telah yang Maha Kuasa berikan petunjuk jalan baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah yang Maha Kuasa sesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Ya yang Maha Kuasa, limpahkanlah salawat dan salam bagi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih untuk Kak Atalah. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu nasional dan daerah. Untuk itu, kepada Kak Dinda dipersilakan untuk share screen. Recording in progress.
Recording in progress. Recording stopped. Terima kasih Kak Dinda. Selanjutnya, Lomba Debat Solo. Acara akan saya Recording in serahkan progress. ke PJ Lomba Debat dengan Kak Fatin dari kelas 11 MIPA selaku moderator dan Kak Jain dari kelas 11 MIPA selaku timekeeper. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya Fatin selaku moderator pada pagi hari ini. Untuk pada pagi hari ini lomba debat akan dimulai Kamis 18 November 2021 dengan mosi terjunnya para pemuda ke dunia politik dapat mengubah sistem keadilan hukum di Indonesia. Debat hari ini terdiri dari 7 peserta yang masing-masing dibagi menjadi pembicara pro dan kontra. Pada pagi hari ini dimulai dari Kak Najma untuk menyampaikan argumentasinya dalam waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih banyak. Masih dengan tetap mosi yang sama, terjunnya para pemuda ke dunia politik dapat mengubah sistem keadilan hukum di Indonesia. Banyak sekali kejadian-kejadian yang melibatkan pemuda-pemuda Indonesia dalam dunia politik. Contohnya saja saat zamannya Pak Soeharto yang mereka demo besar-besaran, itu adalah salah satu contoh bagaimana para pemuda itu terjun ke dunia politik dan menyuarakan apa yang sebenarnya selama ini mereka inginkan untuk kemajuan Indonesia. Dengan kita mengikut sertakan pemuda-pemuda Indonesia ke dalam dunia politik, kita bisa mendapatkan ide-ide atau hal-hal yang mungkin belum terfikirkan oleh para politikus sekarang. Jadi mereka bisa menambahkan ide-ide yang mungkin lebih bisa membuat Indonesia ke arah yang lebih maju seperti itu. Nah, sekian, terima kasih. Untuk Kak Najma, waktu masih tersisa 1 menit 41 detik. Apa ada yang ditambahkan? Tidak. Oke, terima kasih Kak. Boleh dilanjut Fatin. Saksikan argumentasi dari Kak Najma. Selanjutnya silakan kepada Zahra
untuk menyampaikan argumentasinya dan sanggahannya dalam waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Mosinya masih tetap sama, dan saya tidak setuju jika anak muda itu terjun ke dunia politik, karena anak muda itu masih mencari jati dirinya, seperti dia masih sangat haus akan dunia. Bayangkan ketika seorang pemuda ini terjun ke politik, lalu dia memiliki sebuah jabatan, dan dia melihat teman-temannya, misalnya teman-temannya lagi, maaf ya, suka kayak narkoba atau ngedugem, terus dia ikut-ikutan. Apakah itu bisa menjadi contoh yang baik? Tentunya kan tidak. Dan untuk memberikan inovasi terbaru, sebenarnya inovasi itu tidak harus langsung pemudanya yang menyuarakan, dia juga bisa, misalnya saudaranya dia ada yang di politik, dia bisa saja ngomong ke saudaranya kalau kenapa peraturannya tuh nggak jadi gini aja, jadi dia tuh tidak harus terjun ke dunia politik. Terima kasih. Untuk Ara, waktu masih tersisa 4 menit. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Enggak, terima kasih. Baik, itu tadi argumentasi dan sanggahan dari Zahra. Selanjutnya, silakan untuk Kak Najma menyanggah argumentasi Zahra dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Fatin atas kesempatannya. Saya ingin menyanggah tentang mengajukan ide bisa ke saudaranya. Berarti kan yang mengajukan ide juga dari otak atau pemikiran pemuda zaman sekarang. Berarti kan sama aja, dia terjerumus lagi ke dalam politik gitu kan. Berarti kan dia tetap ada gitu loh di dalam politik, perannya itu tetap ada walaupun hanya sekedar memberikan saran atau masukan. Seharusnya hukumnya tidak seperti ini, kan seperti itu. Lalu untuk yang pemuda itu ingin mengikuti jejak teman-temannya. Orang yang pemikirannya kritis, pasti mereka bakal tahu, oh ini nggak baik nih untuk aku. Aku udah nyusun masa depan aku seperti ini. Aku ingin terjun ke politik, ingin mengubah pandangan para pemuda Indonesia. Politik itu tidak sekejam itu loh. Politik itu tidak sejahat itu loh, tidak sekotor itu loh. Jadi kalau aku terjun ke dunia yang, maaf kasarnya, melenceng dari ajaran agama ataupun dunia, itu kan sama aja dia berarti belum menetapkan tujuan dia dengan serius. Sedangkan pemuda-pemuda yang mau terjun ke politik itu harus memiliki jati diri dan penetapan masa depan yang lebih baik, seperti itu. Sanggahan dari saya. Terima kasih. Baik, Kak Najma, masih ada sisa waktu 45 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Pendapat saya gini, ngapain sih juga masuk politik gitu? Nyatanya kita sering dipertontonkan ya di media, anggota DPR digelandang ke KPK gitu ya. Itu sudah sering. Bahkan bisa dikatakan institusi negara yang paling sering dibawa ke KPK itu adalah barisan anggota DPR MPR gitu. Artinya mereka yang terjun di politik gitu ya. Satu sisi juga ada undang-undang atau seringlah beberapa undang-undang yang pada akhirnya ini tidak menyerap aspirasi rakyat gitu. Contoh ya tadi misalnya kekerasan seksual yang itu di situ dikatakan ini bukan pelecehan seksual atau bukan sebuah tindakan asusila, karena apabila tidak ada penolakan dari keduanya, artinya suka sama suka gitu. Jadi ya boleh-boleh saja gitu ya. Jadi menurut saya ya ngapain sih ribut-ribut ngasih ini peduli politik atau pemuda masuk politik dengan kasus-kasus atau dua hal yang tersebut tadi yang saya sampaikan gitu. Ya, opini kalian gimana kira-kira? Oke, baik Bapak. Terima kasih atas opini Bapak. Untuk yang di sosial media atau banyaknya media yang yang disuguhkan kepada masyarakat, itu kan belum tentu terbukti benar atau salahnya ya Pak. Dia bisa aja dengan jurnalis, seperti kasus kemarin yang undang-undang tentang seksual,
saya kurang paham judulnya seperti apa, tapi saya sempat baca dan mencari beberapa referensi, dan ada satu akun sosial media di sebuah di sebuah aplikasi yang lagi banyak banget digunakan oleh anak pemuda, yaitu TikTok. Dia menjelaskan isinya. Jadi sebenarnya judul yang selama ini kita baca itu biasanya hanya akal-akalan dari jurnalis biar seolah-olah Indonesia tuh ini loh buta akan hal semacam, contohnya kemarin seksual seperti itu, Pak. Jadi kenapa pemuda harus terjun? Karena saya percaya pemuda itu bisa mempertahankan apa yang mereka inginkan. Mungkin mereka tetap akan menerima masukan-masukan dari banyak orang, tapi mereka tidak akan mau untuk menghilangkan, aku maunya ini, tapi kalau kamu mau saran kayak gini, kita cari jalan tengahnya. Seperti itu, Pak. Opini dari saya. Terima kasih. Jadi Sarah, silakan, mungkin ada tanggapan yang berbeda. Baik, Bapak, terima kasih atas opininya. Saya setuju dengan pendapat Pak Kasmudi, karena faktor itu juga karena itu menjadi salah satu faktor anak muda itu tidak mau terjun ke dunia politik. Karena di politik itu banyak sekali hal-hal yang tidak adil, seperti kasus yang baru-baru ini, ada seorang istri yang memarahi suaminya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan istrinya yang dituntut. Lalu banyak orang yang melihat berita itu karena sudah tersebar luas ya. Jadi anak muda sekarang banyak sekali yang berpikir, untuk apa saya masuk politik, toh juga di dalamnya nggak asik, atau banyak sekali kebohongan seperti itu. Terima kasih. Pak Kasmudi, apakah cukup? Ya, ya, makasih. Ya, terima kasih juga, Pak. Sebelumnya terima kasih Kak Fatin, Kak Jane, dan para peserta yang hebat-hebat. Lomba selanjutnya adalah Lomba Ismart yang akan diarahkan oleh Kak Kalisa dari kelas 11 MIPA dan Akhtar dari kelas 10 MIPA 1. Dipersilahkan. Halo semuanya, jadi sekarang Lomba Ismart. Lomba Ismart itu kayak kuisis dan teknisnya. Nanti aku bakal kasih kode buat kalian, nanti kalian masuk lewat kuisis, oke? Oke. Kodenya aku kirim di chat. Oke, baik. Kita udah masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu dari awal. Acaranya yaitu adalah pengumuman pemenang lomba. Nama pemenang lomba. Pemenang juara 1, 2, 3 dari lomba Ikrar adalah Kadafa dari kelas 11 IPS. Alhamdulillah. Juara 2 dimenangkan oleh Asti dari kelas 10 IPA. Dan juara 3 dimenangkan oleh Fasya dari kelas 10 IPA 2. Selanjutnya, pemenang juara 1, 2, 3 dari lomba desain Instagram Story adalah juara 1 dimenangkan oleh Kak Fajar dari kelas 12 IPA. Selanjutnya, juara 2 Kariska dari kelas 11 IPS. Dan selanjutnya, juara 3 dimenangkan oleh Salman dari kelas 10 IPA 2. Pemenang juara 1, 2, dan 3 dari lomba membaca berita adalah juara 1 dimenangkan oleh Kak Zalfa dari kelas 11 IPA. Juara 2 dimenangkan oleh Farel dari kelas 10 IPS. Dan juara 3 dimenangkan oleh Kak Panca dari kelas 12 IPA.
Selanjutnya, pemenang lomba debat solo adalah juara 1 dimenangkan oleh Kak Dajma dari kelas 12 MIPA. Juara 2 dimenangkan oleh Kak Zahra Alia dari kelas 11 MIPA. Dan juara 3 dimenangkan oleh Kak Gasan dari kelas 11 IPS. Dan yang terakhir, pemenang lomba Ismart dimenangkan oleh Rizky Ramadan Ashari dari 10 MIPA 1. Juara 2 dimenangkan oleh Arifin dari 10 MIPA 1. Juara 3 dimenangkan oleh Tuku Afan kelas 12 IPA. Juara 4 dimenangkan oleh Salman Ikaris dari 12 IPS. Juara 5 dimenangkan oleh Falas Prasetyo kelas 10 MIPA 1. Juara 6 dimenangkan oleh Muhammad Fazal Albana dari 10 MIPA 1. Juara 7 dimenangkan oleh Febrian Khairil Anam dari 10 IPS. Juara 8 dimenangkan oleh Tasya kelas 11 IPS. Juara 9 dimenangkan oleh Abdillah Al-Faqih. Dan juara 10 dimenangkan oleh Rayfan dari 11 IPS. Hadirin yang terhormat, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Istiqlal Creative Month. Dengan ini telah usai sudah serangkaian acara ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada acara Istiqlal Creative Month ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelumnya mohon maaf atas kesalahan teknis dan jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Muhammad Ghazali mewakili jajaran panitia pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.